perkembangannya tidak semaju dengan sejarah kedokteran ya. Jadi kedokteran itu sejak perang kemerdekaan itu mereka sudah eh, apa namanya maju ya, dan dari segi regulasi kedokteran lebih kuat. Jadi saya tidak bermaksud membandingkan, tapi menceritakan sedikit kondisi sejarah tadi ini. Sejarah farmasi ya, di mana namun di balik keterlambatan atau kehambatan-hambatan tersebut sebenarnya ya berkembang juga, tapi perkembangannya tidak semaju dengan bidang lain, terutama kedokteran, karena kita selalu mengacu standar kedokteran karena pekerjaan atau rutinitas untuk pelayanan itu selalu bersanding dengan kedokteran gitu ya, dokter. Karena ini terkait dengan ini. Nah, ini untuk mengikuti perkembangan dokter kita terlambat. Kenapa? Karena sejak tahun ini ya, ini periode tahun 1958 sampai 67 ini, di sini sebenarnya sudah mulai ya industri sudah ada gitu ya, atau dilanjutkan kembali dari industri-industri yang telah ditutup ya, yang industri Belanda itu kan diambil alih ya. Nah, kemudian di sini juga saya sudah ini ya, ini sekolah farmasi sudah waktu itu kan sudah 5 ya, 5 jurusan yang negeri dan beberapa swasta. Swasta tetap ada ya, sudah ada gitu. Nah, namun sayangnya di tahun eh, 1966 ya, pecah pemberontakan G30 SPKI gitu ya. Eh, di mana di sini ketika pemberontakan tersebut salah satu, bukan salah satu sih, ketua ya, ketua waktu itu ketua IAI ya, itu terlibat ya, terlibat eh, ya karena ketua IAI lo masuk anggota PKI juga berpolitik dan masuk di anggota PKI sehingga ya sempat ikut di apa namanya di Brangus juga, maksudnya orangnya ya bukan farmasinya, bukan kebetulan karena mungkin menurut gerakan politik yang salah ya atau yang ini sehingga berdampak di organisasi profesi. Nah, pada zaman Orde Baru eh, stabilitas di mana pada masa itu ya, stabilitas politik, ekonomi dan keamanan itu sudah semakin mantap sehingga mulailah pembangunan ya. Kurang lebih Orde Baru ini kurang lebih 30 tahun ya, yaitu pada pemerintahan Soeharto almarhum itu farmasi di apa namanya di bawah kendali pemerintah ya. Kenapa? Karena itu tadi karena ketua IAI itu dikontrol terus, jangan sampai ada masih benih-benih ya itu ya, karena kan PKI di apa di di apa namanya dihilangkan semua. Nah, semua itu dibersihkan, bahkan tidak boleh ada orang-orang yang mau jadi PNS misalnya itu ditelusuri keluarganya ada keturunan eh, apa namanya PKI atau tidak gitu ya. Dan termasuk organisasi profesi pada waktu itu ya, sehingga untuk supaya tetap kefarmasian ini jalan ya, bisa jalan, maka waktu itu farmasi dibuat aturan yang ketat, terutama membuat apotek itu harus dibawa kendali pemerintah dan harusnya itu harus ada dalam bentuk korporasi atau dibawa dalam bentuk korporasi atau dalam hal ini yang punya itu tentara atau militer-militer ini ya, yang pro Orde Baru. Jadi pembangunan kesehatan ya sebagai bagian integral pembangunan nasional ya secara bertahap dapat ditingkatkan sejak Repelita 1 hingga 3 ya dengan hasil yang cukup menggembirakan. Ya, waktu itu meskipun terpusat ya, semua kebijakan itu harus mengacu dan pemerintah pusat, tapi setidaknya ya pembangunan ekonomi dan pembangunan kesehatan itu ya cukup stabil lah dibandingkan dengan orde orde lama ya. Karena namun betul-betul pergerakan-pergerakan industri farmasi itu dibawa kendali pemerintah ya. Namun
secara organisasi ya, secara untuk aturan pelayanan atau ini itu belum masuk ya. Kenapa? Dan di sini juga di zaman ini sudah berubah ya. Kalau kemarin itu apoteker dulu baru sarjana, di sini kembali diatur itu sarjana dulu baru apoteker. Kemudian di sisi lain di zaman eh, di awal ini juga cara distribusi obat juga sudah diatur dengan baik ya. Kemudian pengaturan pengendalian dan pengawasan ya sudah diatur ya. Bahkan sudah dibentuk Badan POM ya, Badan POM yang dibawa Kementerian Kesehatan. Jadi sampai tahun pertama Repelita ya sebagian besar 80 kebutuhan hewan nasional kita masih sangat tergantung impor. Nah, ini kekurangannya pada Orde Baru ini ya. Semua impor ya. Semua akhirnya apa namanya? eh, ya karena mungkin kedekatan waktu itu kita tidak diberikan kepercayaan yang besar untuk menguasai ini, maka semua itu dikendalikan dan impor. Kenapa diimpor? Karena pemerintah pada waktu itu hanya mampu mengontrol itu kalau produk dari dalam negeri takut dari luar negeri gitu ya datang ya aspek keuntungan ya. Kemudian untuk bahan baku dalam negeri itu tidak diberikan kesempatan lebih besar. Kenapa? Karena itu tadi salah satu ininya tidak bisa dibiarkan orang-orang yang pernah terlibat untuk mengendalikan gitu ya. Itu di Repertia satu ya. Repertia 2 sudah mulai ya. Ya, ini jadi Repertia satu itu pada episode satu ini ditebarkan pada produksi obat. Jadi dalam negeri dengan membuka kesempatan investasi. Jadi sudah mulai ya, sudah mulai diproduksi dalam negeri, tapi semua investasinya orang luar semua gitu, ya. Bahkan orang luar maksudnya ini orang-orang yang harus pro pemerintah waktu itu, sehingga eh, produksi ininya ya tergantung siapa yang ini ya, eh, siapa yang ibaratnya itu eh, dekat gitu ya, dekat dengan pemerintah pada waktu itu. Nah, dengan karena adanya dorongan ini juga sehingga mulai tumbuh ya, mulai tumbuh dengan segala keterbatasan bahwa Indonesia sudah waktu itu sudah berhasil memproduksi obat dalam negeri, tapi sayangnya bahan bakunya itu harus impor semua, ya. Sampai hari ini sebagian besar itu masih impor. Dan itulah yang diwariskan ya. Kita tidak ada budaya untuk bagaimana menghasilkan bahan baku yang cukup gitu ya. Nah, sampai sekarang ini nanti saya cerita lagi lanjut yang ini ya. Kemudian dengan adanya kebijakan ini maka pada akhirnya Pelita satu industri farmasi dalam negeri dapat tumbuh dengan peningkatan produksi yang cukup besar sehingga ketergantungan akan impor dapat dikurangi. Nah, ini maksudnya ini impor ini adalah impor obat jadi gitu ya. Nah, tapi impor bahan bakunya digeser. Jadi kalau awalnya itu dulu sebelumnya itu diimpor itulah obat jadinya. Banyak masuk kan. Nah, karena ada badan pengawas pengawas POM itu dibentuk juga maka ketat bahan itu masuk sehingga yang diimpor itu adalah bahan bakunya. Nah, bahan obat jadinya itu sorry, bahan jadinya diproduksi dalam negeri jadinya. Nah, itu sayangnya di sini itu dibawa sampai di akhir sampai zaman reformasi itu kita masih tergantung impor gitu ya. Nah, di situ eh, terjadi miss ya. Nah, namun perkembangan industri pada masa itu lumayan ya. Jadi pemerintah Orde Baru mendorong pengembangan industri farmasi dalam negeri melalui berbagai kebijakan dan regulasi ya. Hal ini tentu untuk bertujuan meningkatkan kemandirian dalam produksi obat-obatan dan produk farmasi. Beberapa perusahaan farmasi besar seperti PT Kimia Farma dan PT Indofarma tumbuh pesat ya, selama periode ini. Jadi semua ini industri-industri Bio Farma, Indofarma, apa lagi? Ada lagi di Sumatera itu lupa namanya, ya. Kemudian swasta di Jawa itu banyak ya. Obat tradisional juga sudah mulai dikembangkan di sini. Tapi itu tadi kita kekurangan apa namanya bahan baku ya. Nah, di mana padahal padahal eh, kebutuhan obat dia sangat tinggi ya pada waktu itu eh, di mana melalui program-program pemerintah ya, sudah masuk diagendakan dan masuk di dalam ini. Nah,
Bagaimana dengan pendidikan ya? Pendidikan farmasi ya. Pendidikan farmasi pada masa itu ya stagnan gitu ya. Dari 5 prodi itu tidak banyak bertambah di zaman Orde Baru. Ya, nanti setelah tahun apa namanya zaman zaman reformasi itu baru mulai berkembang banyak farmasi-farmasi. Nah, namun pada masa Orde Baru itu mereka fokus ya pada penyediaan obat jadi ya. Nah, dengan produksi obat dalam negeri sendiri, maka apotik pada waktu itu murni eh, apa namanya menyediakan obat-obat jadi. Jadi mulai resep itu sudah peracikan di dalam di apotik itu sudah tidak banyak lagi obat-obat ini ya. Kalau dulu kan sebelum itu kan memang apotik-apotik itu juga sebagai tempat peracikan. Jadi yang tersedia itu bahan bakunya nanti diracik di apotik ya. Nah, semenjak di zaman ini juga di Orde Baru itu sudah mulai apotik itu murni menjual obat. Apotik tidak lagi memproduksi atau meracik obat-obat tertentu berdasarkan resep ya. Jadi di sini ada perubahan juga dalam hal penulisan resep. Kalau sebelumnya itu murni bahan-bahannya sekian miligram, sekarang sekian tablet, sekian saset atau sekian kapsul gitu ya yang dibuat. Nah, di sini eh, Baru juga ini penyediaan obat esensial sangat meningkat ya. Nah, ini pemerintah fokus pada penyediaan obat-obat esensial kepada masyarakat. Ya. Ini program-program ini dimaksud untuk memastikan bahwa obat-obat yang penting bagi kesehatan masyarakat tersedia secara cukup dan terjangkau ya. Di mana obat esensial ini terutama penyakit-penyakit yang eh, untuk mengurangi dulu kan polio ya, apalagi lumpuh layu itu kemudian penyakit menular gitu ya. Kemudian nah ini itu disediakan. Kemudian antibiotik mulai di sini ya. Eh, Obat-obat esensial ini ya yang kemudian di belakangan disusun menjadi obat di formularium nasional gitu ya. Nah, yang dimana obat-obat ini merupakan obat yang dianggap sangat penting untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat. Banyak obat-obat ini termasuk dalam daftar yang telah disusun WHO ya, dan biasanya mencakup obat-obat yang efektif, aman diperlukan untuk mengatasi berbagai kondisi kesehatan masyarakat. Nah, di sini sudah mulai, tapi peran apoteker ya tentu masih apa namanya regulasinya eh, ketat ya. Jadi masih pada waktu itu apoteker belum dikenal untuk apa namanya KIY, PIO ya belum ada atau farmasi komunitas yang murni untuk memberikan edukasi ke masyarakat belum murni apoteker itu karena apotekernya juga masih mungkin apa namanya ya belum ya ibaratnya kalau dulu itu disebutnya di belakang meja gitu ya hanya tanda tangan gitu karena memang pada waktu itu belum banyak peran yang diberikan semua dokter ya dokter apalagi apoteker itu beda dengan dokter ya dokter itu mengabdinya di kampung ya jadi mereka ke pelosok kalau apoteker tidak hanya hanya berkumpul berpusat di apa namanya di kota-kota besar ya di kota-kota kabupaten kota-kota kecamatan paling rendah tapi untuk ke pelosok tidak sehingga dokter diberikan kewenangan untuk daerah tertentu boleh menyimpan obat menyerahkan obat dan bisa bahkan meracik obat waktu itu di daerah-daerah yang dan inilah sampai hari ini dokter selalu berjuang itu masukkan di undang-undang itu kita lihat undang-undang 17 nomor 17 ya yang Omnibus Law yang terbaru itu 2023 bahkan di situ masih ada bahwa su- apa namanya di situ dikatakan jelas tapi tidak menyebut spesifik dokter ya bahwa di suatu daerah yang tidak ada tenaga kefarmasiannya itu boleh diambil alih oleh tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini yang sebenarnya masih ambigu ini usahanya ini terus terang kalau enggak ini usahanya dokter sebenarnya itu untuk bagaimana caranya mereka bisa masih menguasai itu tadi. Karena kalau di daerah itu kan selain di tempat prakteknya ya dokter itu keuntungannya banyak di situ ya di obat. Nah, ini saya kembali lagi ke sini ya. Jadi pada masa orde baru ini regulasi dan pengawasan sudah mulai ketat ya, di mana pemerintah baru mengimplementasikan regulasi yang ketat terkait dengan produksi, distribusi dan penggunaan obat-obatan. Nah, hal ini bertujuan untuk bagaimana memastikan kualitas dan keamanan obat-obatan yang berada di pasar Indonesia serta untuk melindungi kesehatan masyarakat. Nah, mulailah di sini diterapkan konsep cara pembuatan obat yang baik. Nah, kalau sebelum itu tidak ada. Namun di sini hanya untuk industri-industri yang besar ya.
cara pembuatan, bahkan obat tradisional itu belum. Ya. Nah, regulasi dan penguasaan yang ketat ini dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa obat-obatan yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ditetapkan. Nah, beberapa aspek penting yang dari regulasi yang penguasaan ketat ini termasuk di situ standar kualitas, ya, izin produksi, pengujian kualitas, pengawasan distribusi, perizinan produk, pengendalian harga dan inspeksi rutin. Nah, ini yang dimana kalau standar kualitas kualitas itu sudah mulai dulu. Sekarang pada saat kualitas pada saat bahan baku masuk, kualitas pada saat diproduksi, ya, kemudian kualitas pada saat didistribusikan, ya. Bahkan kualitas pada sampai obat itu digunakan, ya, itu dijaga. Nah, kemudian izin, ya, izin produksi. Nah, ini sudah mulai ini juga, ya, izin produksinya itu berkala, sudah setiap 5 tahun dievaluasi, ya, masih dapat izin atau tidak, masih memenuhi syarat atau tidak gitu, ya. Kemudian ada harus memenuhi syarat pengujian kualitas, ya, di mana pengujian kualitas ini setiap industri atau perusahaan besar itu harus ada namanya bagian quality assurance dan quality control, ya. Kalau ini tidak ada, itu tidak bisa, tidak 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 memenuhi syarat gitu, ya. Tidak akan dipasarkan produk itu dan tidak akan mendapatkan izin produksi di Badan Pengawas Obat Makanan, ya. Kemudian selanjutnya di masa ini juga dilakukan pengawasan distribusi, ya. Proses distribusi juga ini penting. Kenapa? Karena mengingat obat-obat itu harus ada perlakuan terutama di pelosok, ya. Itu bahkan kalau dulu kan pada masa itu orang sakit itu untuk disembuhkan disuntik, ya. Kalau dulu, ya, suntik, suntik, suntik gitu, ya. Dan yang disuntikan itu cuma vitamin saja, bukan obat-obat ini. Yang penting karena ini sekarang obat-obat tertentu itu masih dikomersilkan banyak, ya. Dan ini waktu itu yang belum ada, ya, apa namanya, belum ada eh, apa namanya, jaminan kesehatan gitu, ya, apa namanya, asuransi gitu, ya. Kemudian perizinan produk, pengendalian harga, ya. Nah, ini juga sudah mulai diatur waktu itu, ya. Makanya ada mulai berlaku diskon. Jadi misalnya nih obat kalau dibeli dari distributor ke apotik itu harga 10.000 misalnya, dijual harga 10.000, itu apotik sudah masih dapat keuntungan 10% setidaknya. Itu diatur, sudah diatur di situ. Dan namun sayangnya apotik-apotik juga banyak yang nakal gitu, ya. Jadi bukan nakal sih, menaikkan harga di atas 10.000 itu keuntungan. Nah, di Orde Baru juga akhirnya di situ juga sudah ditetapkan ada namanya harga eceran tertinggi. Itu sudah lama sebenarnya, tapi sudah ditetapkan begitu masih saja belum masih banyak dijual itu sampai sekarang masih, ya. Kemudian sudah diterapkan juga ada inspeksi inspeksi rutin, ya, setiap bulan dinas-dinas kesehatan itu menginspeksi pelayanan-pelayanan kefarmasian, ya, seperti itu. Kemudian yang penting juga ini adalah ini karena bisnis, ya, apa, semenjak pemerintah Indonesia Orde Baru itu bermitra dengan apa namanya IMF, ya, utang, ya, di IMF, maka banyak perusahaan asing itu bermitra dengan industri dalam negeri. Akhirnya apa, eh, apa namanya, apa istilahnya, ya, sahamnya itu banyak diambil orang asing gitu, ya, terutama yang punya yang swasta. Mengingat karena kekurangan orang-orang pada masa itu, orang-orang farmasi atau penggerak farmasi itu eh, apa namanya, eh, dia murni industri manufaktur, ya, bukan sorry, industri produksi obat jadi, bukan industri manufaktur. Bagaimana memproduksi itu bahan baku dulu baru obat sedang jadi, tapi bahan bakunya diimpor semua, ya. Kemudian pendidikan farmasi, ya, ini juga sudah mulai berkembang, ya, sudah mulai rapi, dan bisa menghasilkan tenaga profesional di bidang farmasi pada masa Orde Baru ini, ya. Jadi cuma perkembangannya tidak secepat zaman reformasi, ya. Nah, di sini tidak banyak berkembang dulu ininya, tapi mulai sudah banyak ahli-ahlinya, ya, sudah banyak profesor-profesornya dari kampus-kampus besar. Kemudian program-program kesehatan. Juga pemerintah Orde Baru juga meluncurkan berbagai program kesehatan, ya, seperti program pengobatan massal atau Prolanis, ya, yang sampai sekarang itu masih ada. Kemudian meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan obat-obatan. Jadi terutama di daerah dulu ada
penyerahan apa namanya vaksin ya, vaksin rutin itu gratis ya, sudah mulai di sini. Pemerintah ini cuma kemudian pengendalian harga obat ya, ini juga mengendalikan harga obat tertentu untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitasnya bagi masyarakat. Nah, kemudian itu ya sudah ini. Nah, ini masuk ke zaman reformasi ya sampai saat ini. Nah, di zaman runtuhnya Orde Baru itu digantikan oleh era reformasi. Nah, setelah runtuhnya Soeharto, era Orde Baru, kondisi dunia farmasi di era banyak mengalami perubahan ya, berkembang seiring dengan peningkatan dan perluasan bidang pekerjaan farmasi di luar negeri. Jadi sejak digaungkan istilah pharmaceutical care ya di luar negeri itu tahun 1980 ya. Di Indonesia baru mulai di tahun 2000-an. Mulai disorakan. Ya. Jadi pharmaceutical ini maksudnya pelayanan ya. Mulailah tadi harus memberikan layanan farmasi misalnya edukasi gitu ya. Nah, itu baru mulai tahun 2000-an. Kemudian dengan adanya suara-suara tentang pharmaceutical care itu mulailah pembenahan di kurikulum. Kenapa? Karena kurikulum pendidikan farmasi di zaman Orde Baru itu murni saintis ya, sains ya, MIPA gitu. Kenapa? Karena memang pada masa itu hampir semua fakultas farma atau jurusan farmasi dalam bentuk jurusan di bawah MIPA. Ya. Jadi pada masa ini ya mulailah pendidikan farmasi mulai diarahkan ke arah pasien oriented ya, yang dulunya itu adalah drug oriented ya, dengan menambah mata kuliah terapan atau aplikasi terkait dengan pelayanan-pelayanan farmasian ya. Bahkan kalau hari ini kita berbangga ya, kenapa? Karena sudah ada program studinya ya, yang farmasi klinis ya, untuk bisa mengembangkan kurikulum berbasis farmasi praktis itu sudah ada kita, alhamdulillah ya, yang semakin berkembang dengan adanya beberapa lembaga pendidikan yang membuka program studi farmasi klinik, salah satunya kan kita ya, Farmasi Unmul, dari level sarjana farmasi maupun sampai level pasca sarjana. Jadi di masa ini luar biasa ininya ya. Kan selain itu juga dibentuknya Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia ya, disingkat APTV, yang mulai dibentuk pada tahun 2000 oleh wakil-wakil institusi pendidikan tinggi pada Kongres Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia atau ISPI waktu itu ya. Dan pada masa tahun 2000-an ke atas ini juga sudah berubah ya. Dulu ISPI kembali ya, mungkin saya lupa ya berceritakan dulu pada zaman Orde Lama ya, saya sedikit mundur lagi dulu ya. Ikatan Apoteker Indonesia dulu itu masih ini ya, berubah menjadi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia oleh di zaman Orde Baru, gara-gara itu tadi dirombak gara-gara waktu itu pengurus IAI yang sebelumnya itu adalah anggota PKI ya. Supaya dilupakan oleh Orde Baru, maka diganti ISFI ya, Ikatan Sarjana Farmasi. Jadi tidak lagi muncul kata apoteker ya waktu itu. Tapi meskipun ISFI ya itu dominan itu adalah apoteker. Kalau sarjana dulu di ISFI itu sarjana farmasi sudah ikut keanggotaannya di situ, tapi disebut ini anggota muda namanya, anggota muda. Jadi kalau hanya sarjana farmasi itu disebut anggota muda, yaitu tidak, yang menentukan itu adalah anggota anggota penuh itu adalah apoteker. Nah, setelah diruntuhnya Orde Baru berubah kembali lagi menjadi Ikatan Apoteker Indonesia. Dan harapannya bisa berkembang ya sebenarnya. Dengan harapan bahwa melalui asosiasi dapat terjalin komunikasi antar institusi pendidikan tinggi terutama hal keseragaman standar minimal lulusan yang dihasilkan dan sekaligus sebagai wadah pembinaan bagi institusi. Dan di sini mulai ya, di sini mulai juga diterapkan uji kompetensi ya untuk lulus. Jadi ketika sudah diterapkan kompetensi maka disebut profesional dan di, di, dimasukkan dalam tenaga kesehatan ya nanti 2009. Sorry. Jadi pada masa pemerintahan sejak tahun 2005 sistem keuangan dan pasokan sistem publik untuk obat-obat telah mengalami perubahan ya besar, di mana faktor utamanya adalah desentralisasi sistem pemerintahan. Jadi dengan adanya desentralisasi ini pengadaan obat itu akan dilakukan di tingkat daerah, desentralisasi ya, sehingga di sini pada masa ini makmur ya, distributor obat itu makmur. Kenapa? Karena distributor pedagang-pedagang farmasi itu bisa ikut lelang gitu ya, ikut lelang pengadaan. Kalau dulu kan hanya perusahaan besar ya, pusat gitu ya, pada zaman Orde Baru. Nah, di sini di daerah-daerah kita bisa, tidak boleh orang pusat ya. Kalau itu diadakan oleh apa namanya daerah, maka harus
PBF daerah juga yang ikut lelang di situ ya. Nah, maka waktu itu perusahaan pusat, pedagang besar, distributor pusat di pusat itu harus membuka cabang di daerah, di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi gitu ya. Itu dulu begitu ya. Nah, kemudian pada masa desentralisasi juga sudah mulai ada pembentukan skema Askeskin ya, ada dulu di Jamkesmas ya. Asuransi pertama sudah mulai juga ya untuk orang-orang miskin ya. Kemudian di sini juga pada tahun 2000-an juga ini pemisahan badan badan POM ya. Artinya badan POM itu kalau dulu di bawah Kementerian Kesehatan, sekarang pada mulai masa itu badan POM itu di bawah Presiden atau setara dengan Kementerian Kesehatan. Sekarang fungsinya itu koordinatif ya. Jadi menjadi lembaga independen ya di tahun itu. Jadi perubahan luar biasa di zaman Orde Baru ini, sorry, zaman reformasi ya. Farmasi lumayan lumayan ini ya. Ini kemudian dengan terpisahnya badan ini maka kebutuhan tenaga farmasi semakin meningkat ya pada masa itu. Nah, di mana instansi-instansi seperti dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan institusi lain terkait itu ada apoteker ya, harus ada apoteker. Dan mulailah digaungkan pada waktu itu no farmasis no service ya. Nah, tapi ada sikap di situ, ada sedikit ini bahwa apoteker pada masa itu masih membawa kebiasaan lama gitu ya, masih istilahnya dulu itu masih ada istilahnya apoteker tekap ya, teken kabur. Jadi dia datang ke apotek ketika hanya mau tanda tangan terima gaji saja setiap bulan. Ada apoteker 3 bulan tidak pernah datang ke apotek. Ya karena itu budayanya di Orde Lama itu seperti itu. Ya, apoteker itu hanya nama saja bahwa apotekernya karena terkait undang-undang yang dibuat oleh Orde Lama yang tidak dihapus pada masa itu. Yang dihapus, yang diubah itu hanya bahwa penanggung jawabnya apotek itu adalah apoteker gitu ya. Itu hanya. Tapi untuk terkait manajerial itu harus dibawa koordinasi dengan orang-orang pemilik atau disebut dulu itu PSA ya, pemilik sarana apotek. Kemudian di tahun 2013 ya, ini sudah masuk 2010-an itu berlaku sistem J apa namanya SJ apa namanya sistem jaminan sosial kesehatan ya, atau di sini ada disebut sistem jaminan kesehatan nasional ya, melalui penyelenggara jaminan sosial atau BPJS ya. Nah, ini juga sayangnya pada waktu itu apoteker tidak diberikan peran yang secara legalitasnya tertulis hierarkinya di undang-undang gitu ya. Tidak ada. Sayangnya di sini sehingga apoteker itu masih di apa namanya ya, pelengkap gitu ya. Tidak tidak memiliki peran yang ini. Eh, Pada waktu itu sempat ya kami juga sempat protes kenapa apoteker tidak ini kan ya. Sehingga apa berdampak pada sistem kapitasi ya atau pendapatan apoteker. Di mana kalau dokter itu kan mereka bisa ya. Jadi akhirnya jasa apoteker tidak bisa masuk ya. Yang masuknya itu dimasuknya jasa barang ya, pengelolaan barang. Jadi misalnya obatnya sekian diolah itu di situ saja. Untuk pelayanan kayak Pio apa namanya KI itu tidak bisa. Beda dengan dokter ya. Dokter itu bertanya saja sudah ada 50.000 ya. Baru bertanya itu. Belum palu-palu lututnya orang. Semakin banyak di palu-palu belum di center telinga gitu ya. Semakin di ini semakin detail dia semakin mahal. Kenapa? Karena dokter itu dari dulu ini apoteker juga ini terkendala di pendidikan ya. Kita tidak cepat mengembangkan dokter harusnya selaras dokter ada spesialis, apoteker segera juga ada spesialis gitu. Supaya minimal meniru supaya apa namanya? eh, perkembangan keilmuan kedokteran diiringi perkembangan kefarmasian sehingga kalau tidak dokter banyak spesialis kita masih apoteker umum semua gitu ya. Nah, jadi selalu apoteker di belakang. Akhirnya apoteker tidak pede gitu kan. Nah, pada masa ya. Sampai sekarang sebenarnya masih terlihat. Kemudian pada sektor swasta ya terutama pada apotek dan PBF juga mengalami banyak perubahan ya di masa itu ya sehingga terkait dengan peran apoteker di mana di sini mulai diterapkan no pharmacist no service ya no service ya. Jadi diharapannya di sini tidak lagi apoteker tekap ya TK apa teken kabur. Jadi harus apotek ada di sorry apoteker ada di apotek dan dia harus tampil di depan sudah mulai digaungkan di sini. Ya, sekarang
Bahkan sempat diwajibkan itu ada jas gitu, ada apa namanya yang sampai sekarang itu ya plang ya, nama gitu ya, praktek. Meskipun prakteknya nggak tahu yang mana sebenarnya yang praktek apoteker yang benar gitu, itu masih dipertanyakan. Kemudian di sini di tahun ini sudah mulai juga diberlakukan sistem uji kompetensi ya. Nah, di sini banyak perubahan besar ya di zaman zaman reformasi ini sampai sekarang. Sebagaimana sistem uji kompetensi ini diatur di dalam peraturan pemerintah ya nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ya yang bertujuan untuk menjamin kompetensi minimal apoteker siap bekerja ya, menyiapkan apoteker siap terregister kemudian sebagai pegangan bagi apoteker dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan apoteker. Nah, kemudian di sini ada muncul lahirlah namanya proses sertifikasi kompetensi profesi apoteker disingkat SKPA ya, yang merupakan proses pemberian keterangan sebagai pengakuan oleh Ikatan Apoteker Indonesia sebagai organisasi profesi apoteker bahwa seorang apoteker dinilai telah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dan diterbitkan oleh IAI ya, berdasarkan Permenkes nomor 889 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh organisasi profesi. Nah, disinilah makmur lagi IAI di sini ya. Mulai makmur IAI di sini. Jadi uangnya IAI pada masa ini sudah banyak ya. Sehingga IAI itu sudah banyak jalan-jalannya dia waktu itu. Ya. Tapi anggota IAI masih ya masih patuh ya gitu. Jadi kemudian ditambah lagi pada masa itu dibuat aturan juga bahwa sertifikat kompetensi berlaku selama 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun ada penghasilannya minimal penghasilannya IAI waktu itu ya. Nah ini kalau sisi ininya. Tapi pada waktu itu misinya kenapa harus ada kompetensi selalu digaungkan itu bahwa dengan apa namanya berlakunya MEA ya apa itu MEA itu masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya globalisasi gitu ya bahwa salah satu cara untuk melindungi apa namanya apoteker-apoteker serangan apoteker-apoteker luar negeri itu dengan cara apoteker luar negeri harus mengikuti kompetensi yang ditetapkan Indonesia sehingga apoteker pada waktu itu siap ya. Makanya dulu waktu itu tahap tidak langsung uji kompetensi ya dilaksanakan itu ada namanya PUKA ya apa itu PUKA itu pelatihan uji kompetensi apoteker ya pada masa itu di ini. Nah, sehingga harapannya apoteker-apoteker sudah terbiasa dengan sistem seperti ini sehingga kalau ada orang asing masuk katanya ya katanya gitu ya. Itu tersaring dengan itu. Nah, namun ternyata belakangan diketahui bahwa agak sulit tenaga-tenaga apoteker masuk Indonesia. Kenapa? Karena ternyata gajinya apoteker rendah ya, paling rendah di Indonesia. Bahkan beberapa bulan kemarin itu ada yang heboh di dunia maya ya, diwawancara orang-orang Amerika berapa sih pekerjaannya, apa namanya gajinya orang-orang Indonesia bekerja di Indonesia gitu ya. Itu belum termasuk kategori tenaga kesehatan ya. Itu memang 2 juta. Orang-orang Amerika itu kaget ya. Bisa hidup ya gaji segitu gitu. Nah, kalau tapi di Indonesia ya sudah mampu dengan cicilan yang besar apa besar pasak daripada tiang gitu ya. Jadi bisa lah beli mobil gitu ya. Nah, ini kemudian selain itu sertifikat kompetensi ini tadi itu ya yang dikeluarkan itu akan digunakan sebagai syarat untuk menerbitkan surat STRA ya yang dikeluarkan oleh KFN ya pada masa itu ya yang dibentuk oleh pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan pada era reformasi ini ya. Jadi pada masa itu mulailah siklus berubah setiap 5 tahun. Saya sempat ya punya STRA itu 3 kali perpanjang STRA dua kali atau 3 kali perpanjang STRA ya. Setelah itu tidak lagi ya, apa sudah tidak memikirkan lagi untuk mending saya pikirkan jual bensin eceran yang tidak perlu persyaratan-persyaratan yang ketat. Kenapa? Karena pada masa itu mulai juga kegiatan apa pelaporan ya ketat ya mengelola apotik ya harus ini harus setiap setiap apa namanya setiap bulan itu dilaporkan ke Badan POM, Balai POM, dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Kemudian surat setelah memperoleh STRA ya, seorang apoteker sudah dinyatakan layak dan legal secara hukum untuk melakukan pekerjaan kefarmasi Indonesia. Namun itu belum bisa ya, itu baru dinyatakan layak, belum bisa bekerja. Ketika dia mau bekerja harus mengurus lagi surat. Ada lagi namanya surat SIA ya, surat apa itu SIA? Surat izin apotik ya, SIA itu ya, surat izin apotik
atau apoteker ya, suratnya apoteker saya lupa. Ada SIA. Nah, apakah sudah bisa? Masih ada lagi surat lagi diurus. SIPA ya, kalau nggak salah. Surat izin praktek apoteker. Jadi suratnya itu banyak sekali. Jadi kalau kita ini bisa jual dipakai pembungkus kacang itu banyak sekali banyaknya itu. Kacang goreng ya, jual kacang goreng. Nah, itu wajib ya dengan berlakunya itu semua akhirnya sudah rapi seperti itu sistem administrasinya dan memang sebenarnya bagus untuk melindungi tenaga apoteker dalam negeri secara regulasi ya. Tapi ternyata belakangan itu menjadi beban juga bagi teman-teman atau bagi sejawat-sejawat apoteker ya bahwa itu ternyata apa apa namanya agak rempong gitu ya dibilang orang ini bilang. Kenapa? Karena setiap 5 tahun harus diperbaharui di mana lagi tahun-tahun pengurusannya itu kadang STRA itu sekarang nanti 2 tahun kemudian baru suruh SIPA. Jadi itu hampir tiap tidak bersama harusnya kan satu paket ya uji kompetensi keluar STRA keluar SIPA-nya keluar gitu jadi satu kali ngurus ya. Ternyata ini masing-masing pengurusannya ini terpisah ya urus urus STRA-nya di mana gitu ya sama siapa gitu ya urus uji kompetensi sama siapa urus SIPA di mana gitu jadi itu juga jadi masalah belum lagi persyaratan perpanjangan uji kompetensi gitu ya harus mengumpulkan berapa kali seminar jadi ya ini waktu itu masa ini juga surganya organisasi profesi gitu ya surganya untuk mencari pundi-pundi atau untuk ini karena itu banyak makanya IAI ini pada masa itu ya ya dibilang banyak dananya ya banyak penghasilan. Ya, selain itu juga tentu masih ininya keseragaman kompetensi dasar ini wajib dimiliki oleh lulusan apoteker dari berbagai perguruan tinggi sebelum melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga terpenting adalah sebagai alat proteksi ya. Ini tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian pada masa ini juga institusi pendidikan farmasi hingga tahun 2016 itu terdapat sejumlah 28 perguruan tinggi yang berhak menjalankan pendidikan apoteker. Jadi sudah bertambah ya. Nah, pada tiap semester, institusi menerima sebanyak 100 orang mahasiswa ya, calon apoteker. Maka jumlah apoteker baru setiap tahun sekitar 5.800 ya. Dari total 127 prodi farmasi, terdapat total 46 program studi farmasi yang telah terakreditasi A dan B. Kalau sudah terakreditasi A dan B itu sudah bisa menyelenggarakan profesi apoteker, termasuk apa namanya Unmul. Kemudian Dikti mempersyaratkan akreditasi minimal B ya, ini tadi sudah ya, pendidikan apoteker. Dengan demikian pada tahun 2017, jika izin penyelenggaraan selesai akan ada tambahan 17 institusi baru penghasil apoteker. Maka sejumlah 9.200 apoteker baru akan lahir tiap tahun mulai tahun 2018. Nah, sampai sekarang ya. Sehingga rasio 1:2.000 akan dipenuhi oleh 40 institusi pada sekitar 10 tahun ya, mungkin 2 tahun lagi lah ya. Nah, termasuk dengan asumsi 10% apoteker memasuki masa pensiun. Hmm. Dan diprediksi ya sekitar tahun mungkin 2 tahun lagi ya itu ada kejenuhan ya ada jenuh apoteker sudah banyak makanya pada waktu itu kita pikirkan lagi harus membuka peluang pekerjaan kefarmasian setiap sisi jadi dari sisi pelayanan itu dibuka selebar-lebarnya gitu ya kemudian sisi industri ya sisi yang lain ya pekerjaan kefarmasian diperluas sehingga eh, program studi yang ada itu atau bersama dengan tidak mengelahirkan pengangguran gitu ya. Kalau sampai hari ini belum ya. Ya, tapi diprediksi dia setelah 2025 itu mungkin sudah ada sudah ada ya mungkin, tapi mudah-mudahan tidak. Itu hanya hitung-hitungan matematika ya, tapi ya pemberi apa namanya yang menentukan rezeki kan Tuhan gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jangan khawatir kalau kalian lulus nanti ya jangan khawatir nanti kita jadi pengangguran. Nah, kemudian lahirnya ya undang-undang nomor berapa ya lupa ya tahun 2011 tentang undang-undang kesehatan ya. Tapi undang-undang kesehatan ini masih copy paste dari PP nomor 51 tahun 2009 itu ya.
Kemudian ini juga ada sempat isu ya, eh, tapi kayaknya tidak terwujud ya, karena keluarnya undang-undang baru tidak terwujud, yaitu adalah ada dulu istilah apoteker, apa namanya ya? Kalau dulu ada kan dokter PTT ya. Nah, dulu itu sempat diwacanakan juga ada apoteker PTT ya, yang yang apa namanya dikontrak misalnya berapa tahun mengabdi di pelosok karena waktu itu, tapi kayaknya itu tidak terwujud ya, tidak ter ini. Tapi ya itu dulu ada isu ya. Nah, jadi kemudian di masa Orde Baru ini sudah mulai berkembang ya, di Indonesia sudah terdapat 241 industri farmasi ya. Kemudian 465 industri obat tradisional ya, termasuk usaha mikro dan makro ya. Kemudian 605 industri kosmetik berdasarkan data Bimpar Kemenkes 2016. Mungkin sekarang berkembang, terus berkembang ya. Kemudian sehingga jumlah apoteker yang dipekerja di level produksi maksimal 4.640 orang saja. Nah, itu ini ya lumayan ya menambah, bahkan industri-industri kecil itu sudah harus ada apotekernya. Ini. Kemudian saya lanjut lagi ya terkait dengan sejarah perkembangannya. Itu ini apa itu kemudian sedikit sebelum masuk ke pendidikan, saya bahas sedikit tentang industri apa Undang-Undang Nomor 17 ya tahun 2023. Ini sebenarnya undang-undang ini sudah disahkan, tapi ini masih menunggu. Kenapa? Karena berita informasi ya beberapa minggu lalu itu ada 5 organisasi profesi ya mengajukan apa namanya ke MK ya untuk apa istilahnya kalau itu eh, apa namanya kalau untuk ini memprotes itu ya undang-undang itu untuk ininya. Tapi secara hukum ya, kalau menurut saya ini pribadi saya ya, tapi saya tidak tahu nanti bagaimana karena jalur politiknya. Secara hukum itu tidak bisa. Kenapa? Karena menggugat itu digugat atau apalagi istilahnya itu kalau kita menggugat begitu ya. Lupa saya. Secara hukum undang-undang itu bisa dibatalkan ketika ada undang-undang di atasnya yang di apa namanya yang undang-undang sebelum atau undang-undang yang di atasnya, kan di atasnya undang-undang ini kan undang-undang dasar no? Ada yang dilanggar, ada yang bertentangan gitu, ada hierarki di atasnya bertentangan, tapi kalau tidak ada itu agak sulit. Makanya organisasi profesi ini mudah-mudahan mereka ada, saya ini netral ya, saya tidak melihat saya menduga atau tidak. Eh, Mudah-mudahan ada yang bisa mereka tangkap, bisa melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi kalau undang-undang yang sejajar itu tidak bisa membatalkan undang-undang itu. Nah, itu kalau hierarkinya ya. Nah, tapi saya tidak tahu walau alam. Nah, ini kalau ini berlaku maka perubahan besar ya, perubahan besar di dalam sistem tenaga kesehatan, tenaga kefarmasian sebagai salah satu bagian dari tenaga kesehatan. Ya. Kenapa? Karena di situ diatur ya bahwa eh, apa namanya tenaga kefarmasian itu terdiri dari 3 ya. Nah, pada waktu itu ya. Jadi ada tenaga kefarmasian ya, disebut tenaga farmasian, tenaga vokasi, kemudian ada tenaga apoteker ya, apoteker, dan yang ketiga itu apoteker spesialis. Jadi dengan amanah undang-undang ini Indonesia wajib membuat bidang tupoksi ya. Apa tupoksinya? Spesialis, apoteker spesialis, apoteker umum, dan tenaga vokasi. Nah, ini kalau ini lagi digodok, lagi dirancang undang-undang apa namanya peraturan turunan dari undang-undang tersebut. Mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan gitu ya. Jadi spesialis ini bisa nanti apoteker dokter spesialis ya konsultasinya setara dengan ini ya, ada apa spesialis juga gitu ya. Kalau dulu kan belum. Kemudian apoteker umum ya dokter umum gitu. Itu kalau di sisi pelayanan ya, terutama teman yang sejawat yang berkecimpung di klinis atau komunitas itu nanti akan bagus harapannya. Kemudian sisi yang baru juga itu adalah terkait dengan sistem eh, penggolongan obat. Nah, nanti tetap ada obat keras, tapi di situ nanti diatur di apotek itu ada obat resep, apa namanya obat boleh apa saya belum dah hafal ya. Itu eh, obat boleh dikeluarkan oleh apotek, mengeluarkan apotek tanpa resep dokter, dan obat dengan resep dokter. Ya. Jadi tidak lagi kalau dulu kan apoteker tidak boleh menjual obat
keras gitu ya tanpa resep dokter, itu enggak lagi gitu. Yang ada itu ada obat esensial ya, obat apa namanya, obat kedulu ya, obat wajib dulu ya. Kalau sekarang yang terbaru itu nanti obat apoteker disuruh diatur juga. Apoteker bisa mengeluarkan obat tanpa resep, ada obat dengan resep gitu. Jadi tidak ada lagi larang, tidak banyak. Kewenangan apoteker bertambah di situ. Nah, kemudian di bidang, karena ini omnibus law ya, semua aspek dihubungkan. Nah, yang jadi masalah ini adalah ketakutan ya. Kita itu adalah sebenarnya di investasi bahwa eh, siapapun nanti di situ bisa membuka, orang asing bisa berinvestasi di bidang kefarmasian, terutama penyediaan bahan baku obat gitu ya. Tapi percepatan, nah ini apoteker ini harus siap, harus berani dan harus punya berjuang bagaimana punya modal sendiri bisa mengembangkan usaha bahan baku obat. Ya, seperti itu. Ini antara peluang. Kemudian cuma yang paling ditakutkan ya, terutama 5 bidang itu, kalau apoteker kan sebenarnya tidak terlalu khawatir. Kenapa? Karena tidak ada jasa sebagai, tidak ada apa namanya, apa intensif ya, atau pendapatan dari jasa pelayanan. Mereka dengan obat saja, barang saja mereka sudah untung gitu ya. Tapi bidan ya, dokter, keperawatan itu kalau tidak ada bertanya, tidak ada pasien datang ya tidak, penghasilannya ya biasa-biasa saja ya, digaji saja gitu. Nah, ini yang mereka khawatir. Kenapa? Karena ada di situ juga diatur tentang malpraktek ya. Nah, itu bisa dihukum ya, berat hukumannya bagi tidak ada perlindungan yang kuat. Apalagi dengan gugurnya, dengan keluarnya undang-undang ini, maka otomatis undang-undang kedokteran, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan yang telah ada itu gugur demi hukum. Nah, itu yang penting ya, perubahan. Tapi saya belum bisa menjelaskan lebih banyak karena kita masih menunggu aturan turunannya. Nah, ini kalau ini lengkap aturan ini, maka perubahan besar ya yang seperti saya ceritakan tadi itu akan menjadi sejarah tersendiri untuk proses kefarmasian ke depannya. Nah, ini sedikit eh, tentang sejarah pendidikan, perkembangan pendidikan farmasi Indonesia ya. Jadi pada saat perkembangan pendidikan farmasi di Indonesia dapat dibagi dalam era Perang Dunia Kedua ya, sama pendudukan Jepang dan pasca proklamasi kemerdekaan RI. Jadi pada zaman apa namanya, pada zaman era Perang Kedua ya, jadi Perang Dunia Kedua itu apoteker-apoteker kita itu tidak ada apa namanya, dari luar semua ya. Karena waktu itu siapa yang jadi apoteker ya pasti kaya, apalagi di negara Indonesia pada Nusantara ini surganya bahan bakunya obat sebenarnya. Tapi ya itulah, saya nggak bisa ini ya apa namanya, diambil oleh mereka gitu semua. Nah, kemudian tenaga kefarmasian dididik di Indonesia hanya setingkat asisten apoteker ya dia pada waktu itu ya. Itu pun dimulainya tahun 1906. Pelaksanaan pendidikan asisten apoteker ini dilakukan secara magang ya, di mana waktu itu tidak ada. Jadi seorang, kalau orang dulu kan apa namanya, sekolah rakyat ya, lulus sekolah rakyat yang setingkat SMP, sekolah menengah pertama, itu langsung magang di apotik selama 2 tahun dan kemudian ikut ujian. Nah, setelah lulus ujian, dia layak mendapatkan sertifikat atau ijazah sebagai asisten apoteker pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1937 jumlah apotek di seluruh Indonesia hanya sekitar 37 ya pada awal perang ini. Kemudian untuk mengisi kekosongan ya, pada waktu itu juga ada kesalahan terbesar ya, pada waktu itu adalah diberikannya izin kepada dokter untuk membuka apotik ya. Jadi pada waktu itu dokter sebagai penanggung jawab apotik, karena tidak ada apoteker waktu itu ya. Di mana pada saat Jepang masuk Indonesia, semua apoteker-apoteker bule-bule itu ya, dari Denmark, dari Jerman, dari Belanda terutama ya, itu kabur ya, keluar meninggalkan Indonesia, Nusantara pada waktu itu, sehingga tidak ada apoteker. Nah, dokter lah diberi wewenang, makanya sampai hari ini dokter tidak ikhlas melepas itu sebenarnya itu, karena di situ bisnis. Nah, pendidikan farmasi sendiri sudah mulai di resmi ya untuk pendidikan tinggi itu setelah pendudukan Jepang ya, di mana di pendidikan tinggi itu mulai dirintis ya dengan nama Yakugaku ya, yang merupakan bagian dari Jakarta Ika Daigaku pada waktu itu. Nah, kemudian Yakugaku ini diubah menjadi Yaku Daigaku dan
pada tahun 1946 ya, ketika Jepang menyerah tanpa syarat ya, tahun 1945 dibukalah secara resmi ya, diubah Yakudegaku ini menjadi pendidikan tinggi ahli ahli obat ya di Klaten ya waktu itu, yang sekarang menjadi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada ya. Jadi UGM itu adalah farmasi UGM itu adalah sekolah farmasi, pendidikan tinggi farmasi pertama di Indonesia ya. Kemudian berselang 2 tahun ya, atau beberapa tahun kemudian diresmikanlah jurusan farmasi di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Alam ya di Bandung ya, di mana ini bagian dari, pada waktu itu fakultas ini masih bagian dari Universitas Indonesia ya, yang sejak lima berapa tahun itu, hampir 10 tahun atau 9 tahun ya, yaitu tepatnya pada tahun 1959 2 Mei itu berubah menjadi jurusan farmasi Institut Teknologi Bandung, karena Fakultas Ilmu MIPA ini berubah menjadi institut ya, Institut Teknologi Bandung, jadi ITB. Jadi farmasinya lebih tua dibandingkan dengan ITB gitu ya di situ. Karena masih ini berdiri sendiri. Kemudian itu ya, beberapa tahun kemudian dibuka farmasi di Unpad ya, Unair dan Unhas dan apalagi satu di di Sumatera itu Andalas ya, buka. Oh, selebihnya berkembang terus berkembang ya. Namun pada masa orde orde lama ya, itu semua farmasi yang dibuka itu di bawah MIPA ya, seperti itu banyak kalau di ini. Nah, kemudian di akhir tahun atau di akhir tahun 90-an dan akhir tahun 2000, awal tahun 2000-an itu banyak berubah ya. Farmasi sudah berubah diri sendiri menjadi fakultas ya. Nah, sampai eh, berdiri jadi fakultas dan atau ada fakultas yang masih jurusan tapi di bawah naungan fakultas kesehatan gitu ya. Terutama di sekolah-sekolah apa namanya yang Universitas Islam itu ya, Universitas Islam misalnya perkembangan dari YAIN itu ya, UIN gitu ya. Universitas Islam Negeri di bawah Departemen Agama. Kemudian eh, perkembangan ya, ini pembagian munculnya farmasi klinis ya. Jadi tahun 2011 ya, Fakultas Farmasi UGM itu membuat dan membagi program sarjana mereka itu dalam 4 minat, yaitu minat ilmu farmasi umum, farmasi industri, farmasi klinik komunitas, dan farmasi bahan alam. Meskipun belakangan dilebur kembali gitu ya, karena mungkin ini ya, banyak polemik ya. Kemudian ikutlah ITB waktu itu ya, membuka farmasi sains dan teknologi dan farmasi klinik komunitas mereka dua. Nah, kemudian sebagian besar institusi pendidikan tinggi seluruh Indonesia membuka program studi sarjana farmasi dan diploma farmasi. Dan berkembang lah ya pendidikan sampai sekarang ya. Jadi kemudian eh, sampai buka program sarjana apoteker ya kalau sudah B, kemudian sudah terakreditasi B ya, kemudian magister ya, dan doktor ya, ilmu S3 itu kalau nggak salah sekarang Unhas, Unair, Unpad, ITB, UI, sudah 6 ya. Negeri ya, Andalas. Kemudian buka yang swasta misalnya Pancasila, eh, apa lagi ya? UAD ada ya, sudah ada ya, S3-nya ya? Sudah ada. Swasta sudah banyak berkembang. Jadi sudah banyak Ubaya banyak, sudah banyak. Saya enggak bisa ini ya, enggak yang terbaru. Nah, ini program studi yang sudah ada ya, baik S1, S2, ya, ini ya yang ini profesi apoteker ini ya. Kemudian S2. Ya, saya kira itu ya. Kita balap ya. Nanti silakan dilihat-lihat sini. Ini ada pertambahan, ini banyak tambahan ini ya. Ini yang data lama saya ini 2017 saya tulis. Oke, saya kira itu karena saya juga mau keluar ini, mau cari makan malam dulu. Ya. Nanti bertanyanya nanti ya. Iya, Pak. Oke, nanti kita ini kan kayaknya sudah
Ya, mungkin berikutnya saya mau bercerita nanti. Saya berapa kali masuk ya? Ini sudah kedua ya? Kedua ini sebenarnya saya gabung ya dengan ini pendidikan farmasi ya. Itu kan sebenarnya pendidikan farmasi itu pertemuan tersendiri ya. Nggak apa-apa, nanti kita cari. Mungkin selanjutnya nanti kita diskusi lagi berikutnya. Baik, saya kira itu dulu ya. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Bapak Terima Ibu. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak.